Rin, bantuin apa? Ya ada apa? Kasih gua ide, gua pengen bikin karya, tapi karya apa ya? Oh iya. Ini aja. Lu kan tuh suka tuh sama menulis kan, suka menulis sama yang punya jurnalistik itu kan. Iya, betul. Nah, gua saranin lu buat bikin artikel opini aja. Oke, tapi gimana caranya? Gue pernah baca di berita online. Katanya jurnalis senior Republika Subroto pernah ngasih beberapa tips buat mempermudah dalam menulis artikel opini. Nah, yang pertama yang perlu lu lakuin itu, lu tentuin dulu topik atau masalah yang mau diangkat. Nih gue baca dulu ya artikelnya nih. Nah, untuk mempermudah penulisan, kata beliau, tipsnya adalah membuat outline atau kerangka penulisan untuk mempermudah proses menulis lu. Nah, kerangka penulisan itu terdiri dari judul, lead, alinea atau batang tubuh, terus yang terakhir itu penutupnya itu kesimpulan. Pada bagian judul, pasti banyak yang bertanya, kapan harus menulis judul? Sebelum menulis atau sesudah tulisan selesai? Sebenarnya bebas aja kalau soal judul. Yang terpenting, kata beliau, penulisan judul sebaiknya tidak klise atau datar. Judul sebaiknya menggunakan frasa yang tengah populer di masyarakat. Lead. Pada bagian ini digunakan sebagai pembuka tulisan opini. Berdasarkan tema yang dipilih, penulisan lead ini penting karena bagian ini mengandungi inti utama opini penulis dari suatu masalah yang diangkat. Karena itu, lead diletakkan di muka tulisan dengan kalimat yang kuat menggambarkan keseluruhan isi tulisan opini. Alinea atau batang tubuh merupakan bagian penulis menjabarkan opininya dalam paragraf-paragraf. Argumen yang dituliskan dalam batang tubuh juga harus mengandung referensi yang kuat. Penulis juga bisa mengutip dari sumber referensi tertentu sebagai pendukung. Namun, kutipan tersebut jangan sampai terlalu berlebihan sehingga melebihi poin opini yang hendak disampaikan dalam tulisan. Kesimpulan, setelah opini penulis dikemukakan berdasarkan argumen pendukung, maka penulisan harus ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulan ini salah satunya berfungsi sebagai penegasan dari keseluruhan opini yang ditulis. Sering terjadi opini ngambang, maka inilah kesimpulan harus ditulis, kata Subroto. Nah, gimana sekarang? Udah ngerti belum? Udah paham, makasih ya. Tunggu, pembahasan ini belum selesai karena ada info lain mengenai penulisan artikel opini. Yuk kita simak. Sebelumnya memang sudah dibahas tentang topik permasalahan secara singkat. Untuk lebih lengkapnya, yang harus diperhatikan dalam menulis opini adalah topik atau permasalahan yang diangkat. Dalam menentukan topik, maka penulis harus memahami segmen media tempat penulis akan mengirim opini. Masalah lokal di suatu daerah tentu lebih baik dikirim ke media lokal, kata Subroto. Penentuan tema menjadi tahap yang krusial. Tema yang sedang menjadi perhatian massa kerap menarik perhatian media massa, sehingga kemungkinan tema tersebut diangkat terbit semakin besar. Penulis juga harus memilih tema yang sudah dikuasai. Jangan sampai penulis memilih tema yang tidak dikuasai. Subroto menyarankan agar para penulis mengangkat angle atau sudut pandang yang belum pernah diangkat meski temanya sudah lazim. Contohnya soal Kartini, setiap tahun ada tulisan tentang Kartini, tapi kita harus angkat angle soal Kartini yang tidak pernah diangkat sebelumnya, ujar Subroto. Selain proses penulisan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tulisan dapat diterima media. Subroto yang juga redaktur pelaksana harian Republika ini mengatakan,
penulis harus memahami hal-hal teknis dari suatu media massa. Hal-hal itu misalnya jumlah karakter yang dapat dimuat oleh suatu media massa. Naskah opini di koran tentu akan terbatas karena space-nya yang terbatas, maka harus diperhatikan jumlah karakternya. Tadi ya. Di samping itu, karakter dan penggunaan bahasa juga harus diperhatikan. Subroto mengingatkan agar para penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sebab media massa dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat. Media massa itu dibaca dari lulusan SD sampai profesor sekalipun, ujar dia. Setelah tulisan dibuat, maka tulisan dapat dikirimkan ke redaksi media yang dituju. Subroto menambahkan, penulis tidak disarankan mengirim satu tulisan opini ke berbagai media. Apapun ketentuannya, terbit ataupun tidak terbit, suatu tulisan opini ditentukan oleh dapur redaksi masing-masing media yang dituju.